Oke, kita langsung aja ya. Kita bakal bedah tuntas panduan buat ngebangun mesin pertumbuhan yang berkelanjutan untuk bisnis Anda. Siap? Nah, sebelum kita ngomongin taktik dan strategi, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu. Coba deh bayangin, kalau bisnis itu ibarat tubuh manusia, apa sih yang jadi darahnya? Tentu aja, pelanggan baru. Disinilah konsep lead generation atau mendatangkan prospek itu berperan. Ini bukan sulap ya, ini adalah sebuah sistem. Sistem untuk mengubah orang yang tadinya nggak kenal sama sekali, jadi orang yang dengan sadar nunjuk tangan dan bilang, saya tertarik nih, ceritain lebih banyak dong. Supaya bisa berhasil, kita harus selalu ingat satu aturan emas ini. Setiap calon pelanggan, entah sadar atau enggak, itu selalu punya filter di kepala mereka. Pertanyaannya simpel. Apa untungnya buat gue? Semua yang Anda lakukan, semua pesan Anda harus bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, kerangka idea ini sebenarnya adalah psikologi di balik setiap keputusan orang buat membeli. Anda nggak bisa kan tiba-tiba minta orang bertindak tanpa ngebangun keinginan dulu? Dan keinginan itu nggak bakal muncul kalau mereka nggak tertarik. Dan ya, semua itu jelas dimulai dari gimana caranya Anda merebut perhatian mereka di tengah lautan informasi. Ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita rancang. Jadi, gimana cara mulainya? Oke, mari kita bangun panduan strategisnya. Pakai 5 pilar utama. Anggap aja ini 5 senjata andalan di gudang pemasaran Anda. Pilar pertama, periklanan. Ini bisa dibilang cara paling cepat buat dapat perhatian. Intinya, Anda bayar untuk menempatkan pesan Anda tepat di depan mata audiens yang Anda mau. Bisa lewat cara klasik kayak koran dan radio, atau lewat dunia digital yang super presisi kayak Google Ads dan iklan di Facebook. Lanjut, pilar kedua, media sosial. Kuncinya di sini tuh bukan cuma posting jualan ya, tapi ngebangun komunitas. Ini tentang jadi sumber informasi yang berguna dan benar-benar berinteraksi di tempat audiens Anda ngumpul. Ingat, ini media sosial, bukan media siaran satu arah. Pilar ketiga, pemasaran konten. Ini adalah cara Anda membangun otoritas. Jadi dengan kita rajin berbagi ilmu lewat artikel, video, atau panduan gratis, Anda tuh nggak lagi dilihat sebagai penjual biasa. Anda dilihat sebagai seorang ahli yang bisa dipercaya. Selanjutnya, SEO dan situs web. Ini adalah strategi biar Anda ditemukan sama orang tepat di saat mereka butuh solusi dari Anda. Coba bayangin, Anda punya toko di jalan paling ramai di internet, dan pelanggan datang sendiri tanpa perlu Anda teriak-teriak. Nah, itulah kekuatan SEO. Dan yang terakhir, pilar kelima, acara dan pameran. Mau itu pameran beneran atau webinar online, pilar ini tuh memanfaatkan kekuatan koneksi antar manusia. Interaksi langsung, bahkan kalau cuma virtual, itu bisa membangun kepercayaan jauh lebih cepat dibanding cara lain. Oke, kita udah punya 5 pilar taktiknya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya merangkai semua ini jadi sebuah sistem yang bukan cuma datengin prospek, tapi juga ngebangun kepercayaan. Gini deh, seseorang mungkin tertarik sama iklan Anda, tapi apa mereka langsung siap beli? Ya enggak kan? Ada jurang besar antara tertarik dan yakin. Nah, jembatan untuk menyeberangi jurang itu adalah kepercayaan. Corong pemasaran berbasis edukasi ini ngegambarin perjalanannya dengan sempurna. Idenya simpel banget sebenarnya. Kita pandu calon pelanggan lewat beberapa langkah, di mana setiap langkah itu terasa aman dan risikonya rendah buat mereka. Jadi kepercayaan itu tumbuh secara alami, nggak dipaksa. Perjalanan ini dimulainya di tempat yang paling nyaman buat mereka, yaitu media sosial. Di sini resikonya nol. Mereka cuma lihat-lihat konten Anda sambil alu, di lingkungan yang udah mereka kenal dan percaya. Nah, kalau konten Anda menarik, mereka akan ngambil langkah kecil dengan risiko yang sedikit lebih besar. Mereka ngeklik link ke website Anda. Mereka sekarang pindah dari wilayah netral ke wilayah Anda. Kepercayaan pun mulai tumbuh. Di sini nih, terjadi pertukaran penting. Mereka rela ngasih sesuatu yang berharga, yaitu alamat email mereka, buat dapatin konten premium dari Anda, kayak e-book. Inilah momen di mana seorang pengikut berubah jadi prospek. Kepercayaan sudah mulai terbangun. Puncaknya adalah waktu mereka rela menginvestasikan aset mereka yang paling berharga, yaitu waktu. Dengan ikut webinar atau sesi strategi, mereka itu nunjukin tingkat kepercayaan yang tinggi banget. Dan ini sinyal kuat kalau mereka udah siap buat melangkah lebih jauh. Tentu aja sistem yang keren ini nggak ada artinya kalau kita nggak tahu apakah ini beneran berhasil atau enggak.
Strategi tanpa pengukuran itu cuma harapan kosong. Formula kayak gini itu ibarat dashboard buat mesin pertumbuhan Anda. Ini nunjukin dengan jelas banget gimana kenaikan kecil aja di jumlah prospek bisa ngasih dampak besar keuntungan di akhir. Ini yang mengubah pemasaran dari biaya jadi investasi. Jadi poin krusialnya adalah ini. Jangan pernah main tebak-tebakan. Uji setiap pilar strategi Anda, catat angkanya, dan biarkan data yang jadi pemandu Anda buat ngambil keputusan yang lebih cerdas dan pastinya lebih menguntungkan. Nah, sekarang Anda udah pegang petanya, Anda tahu pilar-pilarnya, dan Anda paham cara membangun sistem kepercayaan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi dari 5 strategi tadi, mana yang akan jadi langkah pertama Anda untuk memenangkan pelanggan baru besok?